Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi sistem informasi manajemen, yaitu pengembangan sistem. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya selaku pemateri. Yang pertama, yaitu Ide Bagus Wedananta dengan NIM 2017 051013. Yang kedua, saya sendiri, yaitu Nikomang Sata Putri Merta Agustina, dengan NIM 2017-051015. Yang ketiga ada KD Erimanda Sastrini, dengan NIM 2017-051017. Yang keempat, Putu Ari Handayani, dengan NIM 2017-051028. Dan yang terakhir adalah Puturani, dengan NIM 2017-051029. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama mengenai pendekatan sistem, yang kedua mengenai siklus hidup pengembangan sistem, yang ketiga mengenai prototyping, yang keempat mengenai pengembangan aplikasi cepat, yang kelima mengenai pengembangan berfase, yang keenam mengenai desain ulang proses bisnis, yang yang ketujuh mengenai menempatkan SDLC tradisional, prototyping, dan RAT dalam perspektif. Yang kedelapan ada manajemen proyek, dan yang terakhir ada mengestimasi biaya proyek. Baik, untuk materi pertama, yaitu mengenai pendekatan sistem, akan saya jelaskan Baik, untuk materi pertama, yaitu mengenai pendekatan sistem, akan saya jelaskan sendiri. Pendekatan sistem merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih telah berhasil. Terdapat 10 langkah yang dikelompokkan menjadi 3 tahapan mengenai pendekatan sistem. Yang pertama yaitu upaya persiapan. 3 langkah persiapan tidak harus dikerjakan secara berurutan dan dapat terjadi selama jangka waktu yang lama, dimulai dari sekarang. Yang pertama yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Harus dapat memandang perusahaan sebagai suatu sistem yang dapat terlaksana dengan mempergunakan model sistem umum dan harus dapat melihat bagaimana perusahaan sesuai dengan model. Yang kedua adalah mengenal sistem lingkungan. Hubungan antara perusahaan dengan lingkungannya sangatlah penting. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Subsistem utama perusahaan dapat mengambil beberapa bentuk. Bentuk termudah yang dapat dilihat oleh manajer adalah area-area bisnis, tingkat-tingkat manajemen, dan arus sumber daya. Upaya yang kedua yaitu upaya definisi. Upaya definisi biasanya dirangsang oleh suatu pemicu masalah atau problem trigger, yaitu suatu sinyal yang menandakan bahwa keadaan berjalan lebih baik atau buruk dari yang telah direncanakan, yang berasal dari dalam perusahaan atau lingkungan dan akan mengawali suatu proses pemecahan masalah. Upaya definisi terdiri atas 2 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Ketika manajer mencoba untuk memahami masalah, analisis akan memulai pada sistem yang menjadi tanggung jawab manajer tersebut. Sistem ini dapat berupa perusahaan atau salah satu unitnya. Analisis kemudian dilanjutkan menuju ke bawah hierarki sistem, tingkat demi tingkat. Manajer pertama kali mempelajari posisi sistem sehubungan dengan lingkungannya. Selanjutnya, manajemen menganalisis sistem dilihat dari subsistem-subsistemnya. Tujuan dari analisis dari atas ke bawah tersebut adalah untuk mengidentifikasi tingkat di mana terdapat penyebab terjadinya masalah. Dan yang kedua adalah menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Seiring dengan manajer yang mempelajari masing-masing tingkat sistem, unsur-unsur sistem juga dianalisis secara berurutan, yang mencerminkan prioritas dan masing-masing unsur dalam proses pemecahan masalah. Unsur-unsur tersebut yaitu mengevaluasi standar, membandingkan output sistem dengan standar, mengevaluasi manajemen, mengevaluasi proses informasi, mengevaluasi input dan sumber daya input, mengevaluasi proses transformasi, dan mengevaluasi sumber daya output. Dan upaya yang terakhir yaitu upaya solusi. Upaya solusi melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak,
pemilihan alternatif terbaik, dan implementasinya, lalu menindaklanjuti implementasi untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Adapun bagian dari upaya solusi yaitu yang pertama, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Manajer mengidentifikasi cara-cara yang berbeda untuk memecahkan masalah yang sama. Yang kedua adalah mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Semua alternatif harus dievaluasi dengan menggunakan kriteria evaluasi yang sama, mengukur seberapa baik satu alternatif akan memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu memilih solusi yang terbaik. Selanjutnya harus memilih alternatif yang terbaik. Manajemen mengidentifikasi 3 cara yang dilakukan manajer dalam memilih alternatif yang terbaik, yaitu yang pertama, analisis. Suatu evaluasi di sistem atas pilihan-pilihan dengan mempertimbangkan konsekuensi pada sasaran organisasi. Yang kedua, pertimbangan. Proses mental dari seorang manajer. Dan yang terakhir adalah tawar-menawar. Negosiasi di antara beberapa manajer. Yang selanjutnya itu mengimplementasikan solusi. Masalah tidak akan terpecahkan hanya dengan memilih solusi yang terbaik, tetapi perlu mengimplementasikan solusi yang terbaik tersebut. Dan yang terakhir adalah menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Manajer dan para pengembang hendaknya tetap mengawasi situasi untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih telah mencapai hasil yang direncanakan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah materi kedua, yaitu materi B, mengenai siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metodologi atau suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Metode klasik yang digunakan dikenal dengan istilah SDLC atau System Development Life Cycle. SDLC atau siklus hidup sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap rencana atau planning, analisis, desain, implementasi, uji coba atau testing, dan pengelolaan atau maintenance. Konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yaitu siklus hidup sistem tradisional atau traditional system life cycle, siklus hidup menggunakan prototyping atau life cycle using prototyping, dan siklus hidup sistem orientasi objek atau object-oriented system life cycle. Kemudian materi selanjutnya adalah materi C atau prototyping. Prototype adalah calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Dasar pemikirannya adalah membuat prototipe secepat mungkin, lalu memperoleh umpan balik dari pengguna yang akan memungkinkan prototipe tersebut diperbaiki kembali dengan sangat cepat. Adapun jenis-jenis prototipe. Terdapat 2 jenis prototipe, yaitu yang pertama, prototipe evolusioner atau evolutionary prototype, yaitu terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Dalam pengembangan prototipe evolusioner terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Pengembang akan mewawancarai pengguna untuk mendapatkan ide-ide mengenai apa yang diminta dari sistem. Yang kedua, membuat satu prototipe. Pengembang mempergunakan satu alat prototyping atau lebih untuk membuat prototipe. Contohnya seperti generator aplikasi terintegrasi, yakni adalah sistem piranti lunak siap pakai yang mampu membuat seluruh fitur yang diinginkan dari sistem baru, menu, laporan tampilan, basis data, dan yang lainnya.
Kemudian menggunakan toolkit prototyping yang meliputi sistem-sistem peranti lunak terpisah seperti spreadsheet elektronik atau sistem manajemen basis data yang masing-masing mampu membuat sebagian dari fitur-fitur sistem yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Pengembang kemudian akan mendemonstrasikan prototipe kepada para pengguna untuk mengetahui apakah telah memberikan hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah menggunakan prototipe, sehingga prototipe menjadi sistem produksi. Jenis yang kedua adalah prototipe persyaratan atau recruitment prototype. Prototipe ini dikembangkan sebagai satu cara untuk mengidentifikasikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Dalam pengembangan prototipe persyaratan terdapat 7 langkah, di mana 3 langkah pertama sama dengan langkah yang diambil dalam membuat sebuah prototipe evolusioner. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah yang pertama, membuat kode sistem baru. Pengembang menggunakan prototipe sebagai dasar untuk pengkodean sistem yang baru. Yang kedua, menguji sistem baru. Pengembang kemudian menguji sistem tersebut. Yang ketiga, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Dan yang terakhir, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Adapun daya tarik dari prototyping. Pengguna maupun pengembang menyukai prototyping karena alasan tertentu seperti yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembang sistem. Keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembang sistem. Dan yang keempat, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Adapun potensi kesulitan dari prototyping, antara lain terburu-buru dalam menyerahkan prototipe, dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Selain itu, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi lainnya. Ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang terakhir, antar muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi D yaitu pengembangan aplikasi cepat. Satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototype yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas adalah RAD atau Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat. Istilah ini mengacu pada suatu pengembangan siklus hidup yang dimaksudkan untuk memproduksi sistem dengan cepat tanpa mengorbankan mutunya. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. RAD membutuhkan 4 unsur penting, yaitu yang pertama, manajemen. Yang pertama, manajemen, khususnya manajemen puncak, hendaknya menjadi penguji coba yang suka melakukan hal-hal dengan cara baru, dengan cepat mempelajari bagaimana cara menggunakan metodologi baru. Lalu yang kedua, orang daripada hanya memanfaatkan satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas SDLC, RAD menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan tim-tim khusus. Anggota dari tim adalah para ahli dalam metodologi dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas khusus masing-masing. Lalu yang ketiga, metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Lalu yang keempat, alat-alat RAD terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan kode. Next. Selanjutnya yang E, pengembangan berfase. Pengembangan berfase atau phased development adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap. Tahap-tahap pengembangan berfase antara lain, yang pertama investigasi awal. Para pengembang termasuk pengguna dan juga spesialis informasi melakukan analisis usaha dengan tujuan untuk mempelajari tentang organisasi dengan masalah sistemnya. Lalu yang kedua, analisis.
Pengembangan menganalisis persyaratan fungsional pengguna untuk masing-masing modul sistem dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan informasi. Lalu yang ketiga ada desain. Pengembangan merancang komponen dan antarmuka dengan sistem-sistem lain untuk setiap modul sistem yang baru. Yang keempat, konstruksi awal. Pengembang membuat dan menguji peranti lunak dan data untuk setiap modul sistem dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Yang kelima, ada konstruksi akhir. Peranti lunak modul diintegrasikan untuk membentuk sistem yang lengkap yang diuji bersama-sama dengan datanya. Selain itu, setiap peranti keras yang dibutuhkan dibeli dan diuji, fasilitas-fasilitas dibuat, dan para pengguna dilatih. Lalu yang keenam, pengujian dan pemasangan sistem. Pengembang merancang dan melaksanakan uji sistem yang tidak hanya mencakup peranti lunak dan data, melainkan juga sumber daya informasi lainnya, sampai peranti keras, fasilitas, personel, dan prosedur. Komponen-komponen sistem dipasang dan dilakukan uji penerimaan pengguna. Fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem telah dibagi menjadi 3 modul utama, yaitu pembuatan laporan, basis data, dan antarmuka web. Dapat dilihat bahwa analisis, desain, konstruksi awal, dan juga tinjauan pengguna dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing modul. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai desain ulang proses bisnis. Yang pertama yaitu ada inisiasi strategis proyek BPR atau sering disebut dengan business process reengineering. Yang kedua yaitu rekayasa terbalik, rekayasa ulang, pemilihan komponen-komponen BPR. Inisiasi strategis proyek BPR, manajemen strategis memutuskan bahwa BPR layak untuk dilakukan dan menyetujui proses-proses fisik desain ulang. Proses-proses fisik itu meliputi logistik sumber daya fisik yang masuk, operasi-operasi yang menghasilkan produk atau jasa perusahaan atau logistik keluar. Rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik atau reverse engineering atau berasal dari intelligent business. Perusahaan sejak dulu selalu mengikuti produk-produk para pesaingnya dengan cara membeli sampel atau membongkarnya untuk melihat bagaimana produk tersebut bekerja. Rekayasa terbalik ini adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstrak yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Untuk selanjutnya yaitu rekayasa ulang. Merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Akan tetapi ini bukanlah pendekatan yang bersifat bersih, karena pengetahuan dari sistem yang ada saat ini tidak sepenuhnya diabaikan. Yang keempat ada pemilihan komponen-komponen BPR. Komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah atau digabung tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari dan dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi mutu. Fungsionalitas adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem, dan segi mutu teknis adalah ukuran yang dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Next. Selanjutnya ada menempatkan SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dalam perspektif. SDLC tradisional adalah suatu penerapan pendekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem dan memiliki seluruh unsur-unsur pendekatan sistem dasar, diawali dari identifikasi masalah dan diakhiri dengan penggunaan sistem. Prototyping adalah bentuk singkatan dari pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, RAD adalah suatu pendekatan alternatif terhadap fase-fase desain dan implementasi SDLC dan kecepatan untuk dapat menggunakan sistem yang tercapai terutama melalui penggunaan alat-alat berbasis komputer dan tim-tim proyek khusus. Selanjutnya, alat-alat pengembang sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus untuk pengembangan sistem adalah metodologi
cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah sistem. Yang ketiga, pemodelan proses. Pemodelan yang pertama yaitu ada diagram arus data. Penyajian grafis dari sebuah sistem yang menggunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol tersebut mencerminkan unsur lingkungan yang berada di luar batas sistem. Proses adalah suatu yang mengubah input menjadi output. Yang C, arus data terdiri dari sekumpulan unsur-unsur yang berhubungan secara logis, mulai dari satu unsur data tunggal hingga satu file atau lebih. Yang D, penyimpanan data adalah suatu gudang data dapat ditunjukkan oleh sekumpulan garis-garis sejajar. Yang kedua, pemodelan diagram arus data bertingkat. Proses utama dalam sistem ini disebut diagram nomor 0 atau figur 0 yang berfungsi untuk mendokumentasikan sistem pada tingkat tertinggi. Biasanya akan lebih mudah untuk memulai dokumentasi pada tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga, ada pemodelan khusus penggunaan. Salah satunya berbentuk naratif, kontinu dengan nomor yang berurutan untuk masing-masing tindakan, sedangkan format yang lain disebut dengan format pingpong. Format pingpong ini diilustrasikan dalam figuran. Yang keempat, kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan. Diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan dianalisis dari metodologi pengembangan berfase. DFD mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan dan kasus penggunaan memberikan detailnya. Untuk selanjutnya, akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait dengan manajemen proyek. Seperti yang kita ketahui, proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajer unit IT dengan dibantu oleh manajer analisis sistem, pemrograman, dan operasi. Ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus, maka ia disebut sebagai steering committee atau komite pengarah. Adapun bagian dari manajemen proyek yaitu yang pertama steering committee SIM, di mana para anggota permanen dari steering committee SIM ini selalu terdiri atas para eksekutif puncak, sedangkan anggota sementara terdiri atas manajer-manajer tingkat yang lebih rendah dan para konsultan yang ikut berpartisipasi sepanjang keahlian mereka dibutuhkan. Adapun fungsi utama dari steering committee SIM ini yaitu yang pertama, menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Yang ketiga yaitu menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Bagian yang kedua yaitu kepemimpinan proyek, di mana steering committee ini jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Nah, tanggung jawab itu jatuh di tangan tim proyek. Aktivitas tim akan diarahkan oleh seorang ketua tim atau pimpinan proyek yang memberikan arahan di sepanjang masa proyek. Yang ketiga yaitu mekanisme manajemen proyek. Dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan fase diikuti. Nah, satu format yang populer untuk rencana terinci ini yaitu grafik Gantt, yaitu sebuah grafik batang horizontal yang mencantumkan satu grafik batang untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan dan disusun dalam urutan-urutan waktu. Yang keempat yaitu dukungan web bagi manajemen proyek. Nah, dukungan juga dapat diperoleh dari internet. Sebagai contohnya yaitu Software, merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di Toronto menawarkan sebuah sistem manajemen proyek yang disebut AC Project Net. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan mengestimasi biaya proyek. Banyak metode yang digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek.
yang mengandalkan pada 3 komponen. Adapun 3 komponen itu meliputi informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat, kemudian yang kedua yaitu pengamalan historis, dan yang ketiga yaitu pengetahuan mengenai proses pengembangan perangkat lunak. Nah, bagian dari mengestimasi biaya proyek, yang pertama yaitu input pengestimasian biaya, di mana sebuah work breakdown struktur atau WBS mengidentifikasi aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Contoh WBS adalah grafik Gantt dan diagram jaringan. Kemudian yang kedua, alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksi biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Alat-alat telekomputerisasi dapat digunakan secara terpisah untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Kemudian yang ketiga yaitu ada output dari pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar dan euro. Sekian materi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai dengan pengembangan sistem. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami ucapkan mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Kami tutup presentasi ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Dan selamat siang.